Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wardani, guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 8 Palu, yang juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Tadulako. Kali ini, layanan yang akan saya berikan adalah layanan konseling kelompok. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Hari ini Ibu akan kasih anak-anak sekalian layanan konseling kelompok. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Bisa bantu dipimpin? Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti bisa kita mulai ya. Hari ini Ibu akan berikan layanan konseling kelompok ke anak-anak sekalian. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Baik. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang dilakukan secara berkelompok, di mana kita nanti akan membahas masalah dari anak-anak sekalian yang kalian ceritakan, dan kita akan memilih salah satunya yang mana kita akan selesaikan. Bagaimana, sudah mengerti? Ya, selanjutnya Ibu jelaskan kembali ya. Untuk kegiatan kita ini, di dalamnya itu ada asas juga. Ada asas itu 3 asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, kemudian ada asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Untuk kegiatan konseling kelompok ini, kita akan melakukannya selama 1 jam mata pelajaran atau 45 menit. Bagaimana, semuanya bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai saja ya. Pembahasan masalahnya Ibu minta dimulai dari sini. Boleh dijelaskan, boleh diceritakan apa yang menjadi masalah dari Ananda sekalian. Gini Bu, yang jadi permasalahan di sini, kadang saya kalau melihat temanku, kalau datang minta kayak, Andi boleh minta jawabanmu. Saya bukan tidak mau memberikan Ibu, cuman maksudnya kadang ada orang yang minta, namun dia tidak bisa mengapresiasi orang yang memberikan. Iya. Kayak misalnya makasih, atau bilang makasih Andi, enggak, sama sekali enggak ada. Jadi kayak saya mempermasalahkan di sini, mau itu dia punya rasa kayak mau apresiasi. Jadi saya sudah dibantu Andi, setidaknya saya bilang makasih lah, kayak begitu. Oke, baik, itu masalahnya dari Andi ya. Selanjutnya, Nazla? Kalau saya Ibu, kita kan jurusan biologi ya, lebih sering turun-turun lapangan. Sedangkan fisikku itu tidak kuat, jadi kadang habis turun lapangan itu saya sakit. Bahkan biasanya juga pas lagi turun lapangan saya sudah sakit. Oke, baik. Kemudian Elsa? Kalau pas aku itu Bu, saat kesulitan dalam keuangan, dimana pas turun lapangan itu biayanya menurut saya terlalu besar bagi saya. Jadi sangat susah buat saya gitu Bu. Baik. Selanjutnya, Yusuf? Kalau saya lebih ke sering terlambat ke sekolah sih Bu, soalnya kayak nggak ada kendaraan juga. Terus jadi kalau ke sekolah tuh harus nunggu teman dulu. Jadi biasa tunggu teman mandi lagi segala macam. Nah ujung-ujungnya sampai sekolah lambat. Lambat. Marah. Oke, baik, masalahnya terlambat ya. Selanjutnya, Erik. Yang jadi masalah kesini Bu, saya punya masalah dengan guru salah satu mata pelajaran di sekolah ini. Jadi saya jarang masuk, otomatis nilaiku kayak bermasalah begitu, dan masalahku di sini nilaiku bermasalah dengan guru itu. Oke, baik. Jadi masalah dengan guru ya. Oke. Selanjutnya, Ismail. Masalah kesini Bu, saya suka sering menyontek. Kenapa? Saya biasa itu tugas saya jadikan menjadi nomor 2. Saya sering nongkrong sama teman-teman sehingga itu tugas itu jadi lupa saya kerjakan. Ketika tugas itu mau dikerjakan, jadi saya suka sering menyontek sama teman. Baik, masalahnya menyontek. Ya, oke, Ibu kembalikan ke anak-anak sekalian. Kira-kira dari masalah yang anak-anak sekalian sudah ceritakan, masalah siapa yang akan kita mau bahas? Ismail Ibu. Masalah Ismail. Menurut kalian yang paling ini masalahnya Ismail ya? Oke. Ya, jadi masalah Ismail tadi masalah menyontek. Ibu lempar ke Ismail dulu lagi ya.
Bagaimana, bisa diterima teman-temannya memilih masalahnya Ismail untuk dibahas? Terima Bu. Siap. Baik. Oke, selanjutnya Ismail silahkan diceritakan kembali untuk masalahnya bagaimana? Menceritakan. Iya. Saya sering lambat kerjakan tugas karena saya sering nongkrong sama teman-teman. Jadi saya nggak itu tugas sering lupa dikerjakan. Ketika tugas mau dikumpulkan, saya biasa nyontek sama teman-teman sehingga tepat waktu dikerjakan. Oke. Ya, jadi Mail mempunyai masalah mengenai menyontek ya. Jadi Ismail ini dia tidak mampu mengerjakan tugasnya yang ujung-ujungnya dia jadinya menyontek gitu. Itu kira-kira sedikit pun Ismail ada perasaan untuk maksudnya mencoba untuk bisa lebih baik lagi tidak? Ada Ibu? Cuman masih susah. Iya masih. Iya, berarti masih susah ya untuk dari segi mengatur waktunya. Nah, kalian sudah dengar sendiri tadi ya masalahnya Ismail itu mengenai menyontek. Untuk itu Ibu minta kita membahas masalah Ismail agar Ismail bisa menemukan bagaimana kira-kira cara pemecahan dari masalahnya ini. Kita membantu Ismail ya. Kita mulai dari sini lagi boleh ya. Erik, silakan berikan pendapatnya mengenai masalah yang dialami oleh Ismail. Kalau pendapat saya sendiri Bu, dia lebih mementingkan kayak lebih mementingkan temannya daripada tugasnya. Sebaiknya jangan dulu begitu sama orang terus juga. Oke, baik. Kemudian Yusuf, bagaimana tanggapannya? Tanggapanku sih kan itu tugas wajib dikerja. Ya. Nah terus paling dia waktu nongkrong sama temannya kan pasti ada. Iya. Semua orang pasti begitu. Iya. Sama teman. Tapi itu pelajaran kan enggak, kita sama teman pun enggak setiap hari, enggak 1 kali 24 jam. Jadi bisa lah disisihkan waktu sedikit buat kerja tugas. Oke. Kalau yang tidak tahu ya bisa ditanya temannya, tidak dengan cara menyontek. Oke, baik. Kalau saya pribadi Bu, kan tidak setiap saat juga sama kayak Yusuf bilang, tidak setiap saat juga dia dengan temannya. Jadi kalau bisa, malahan bukan lagi kalau bisa, harus bisa dia manajemen waktunya, dia bagi waktunya. Kalau misalnya tugasnya itu besok dikumpul, otomatis dia kalau bisa pulang sekolah itu dikerja dulu, terus barulah dia nongkrong dengan temannya. Kan tidak susah lah itu. Walaupun susah dia kerja ya bisa lah tanya sama teman tanpa harus menyontek. Ya, baik. Itu tanggapan dari teman-temannya ya, Ismail. Temannya tadi itu bilang kalau bisa bagi waktu, kemudian dikerjakan sesuai dengan waktunya gitu. Kalau misalkan besok ada tugasnya, jadi silakan dikerjakan dulu baru untuk nongkrong. Untuk Ismail sendiri, bagaimana kira-kira tanggapannya terhadap hasil yang teman-temannya sudah ceritakan? Tanggapanku sendiri tentang tanggapan teman-teman, ya memang betul. Nanti kedepannya saya akan usahakan untuk kesadaran saya sendiri sehingga ketika ada tugas bisa saya kerjakan tanpa menyontek. Ya, jadi Ismail sudah mencoba untuk menyadarkan dirinya sendiri ya untuk bisa supaya tidak menyontek. Selanjutnya, tadi dari masing-masing sudah dengar Ismail itu tidak mengerjakan tugasnya atau menyontek karena dia nongkrong. Kira-kira apakah ada penyebab lain dari masalahnya Ismail ini? Ibu lempar lagi ya, boleh Andi? Jadi bisa jadi faktor selain dari nongkrong ya mungkin ada kegiatan lain kayak membantu orang tua atau apa gitu. Oke, baik. Selanjutnya Nazla. Kalau dari saya Ibu kan selain nongkrong dengan membantu orang tua mungkin dia juga malas. Karena habis membantu orang tua itu dia sudah capek duluan, jadi dia sudah malas untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin dia pikir kayak sudah ada juga temanku yang sudah bekerja, bisa saya nyontek besok. Oke, kemudian Elsa. Kalau menurut saya Bu, faktor yang lain itu biasa dari HP Bu. Karena kalau orang kebanyakan main HP biasa dia sudah lupa segalanya, dia lupa tugasnya dikerjakan, semuanya dia lupa. Jadi mungkin karena HP. Karena HP. Kemudian Yusuf. Kalau saya sih sama kalian aja kayak janganlah malas. Kayak pasti dia pulang sekolah paling kan cari kesibukan yang lain. Ya. Siapa tahu dia kayak baru pulang sekolah kan mungkin capek jadi dia langsung tidur.
Mm-mm. Nah pas bangun sudah tidak dia lupa kerja tugas, dia langsung pergi nongkrong gitu. Oke, kemudian Eri? Kalau saya sih kayak sama kayak Elsa juga, kayak dia lebih mementingkan HP-nya daripada tugasnya. Jadi kan orang biasa main HP sambil tertidur kan, Iya. jadi situ tertidur sudah jadi malam lupa sudah kerja tugas. Oke, seperti itu. Ibu kembalikan lagi sama Ismail. Nah, dari teman-teman ini menduga kalau kamu itu bukan hanya karena nongkrong. Apakah betul tidak yang mereka katakan? Memang Ibu, betul mereka katakan. Saya biasa kalau pulang sekolah kan biasa ada bantu orang tua atau ada kegiatan lain. Biasa juga malas kerjakan tugas, Ya. sering main HP atau main game. Mm-mm. Jadi sehingga itu tugas itu lupa dikerjakan. Iya. Jadi ujung-ujungnya menyontek lagi. Nyontek lagi. Apakah pernah dari diri kamu itu tersadarkan untuk merasa saya mau nyontek, saya mau berhenti menyontek, saya harus perbaiki diri saya seperti ini. Kira-kira pernah ada tersadarkan pikiran seperti itu enggak? Pernah Ibu. Pernah. Terus apakah pernah dijalani? Itu kan dari kesadaran kita sendiri. Biasa malas juga lagi bikin begitu tetap juga mau nyontek. Oh, ujung-ujungnya menyontek lagi ya. Nyontek lagi. Oke, baik. Jadi di sini Ismail sudah pernah mencoba untuk mau menyadarkan dirinya supaya ayo jangan sampai menyontek lagi. Nah, Ibu minta dari anak-anak sekalian, kira-kira solusi apa yang ada yang bisa diberikan sama Ismail agar benar-benar menyonteknya itu bisa dihilangkan? Solusinya lebih dekat dengan teman yang yang sering dia nyontek. Ya. Jadi dia tidak menyontek lagi, kayak cuma dia tanya saja dan supaya dia lebih mengerti dengan yang pelajaran, supaya dia tidak menyontek lagi. Oke, baik. Kemudian Elsa. Kalau saya Ibu lebih ke mengatur waktu saja sih, mengatur waktunya. Kalau umpamanya sulit tugas yang diberikan bisa tanya sama teman yang lain supaya dia tidak menyontek lagi, supaya dia bisa mengerti dengan materi tersebut. Oke, Andi? Kalau saya pribadi Bu, lebih ke pertama lebih sadar diri ya kalau dia berbuat salah. Kedua, konsisten. Kalau memang pada dasarnya dia mau untuk berubah, dia harus punya pendirian, dia harus konsisten. Jadi kalau memang setiap tugas diberikan itu susah, lebih ada tepatnya itu dia kalau datang sama teman itu tanya, ini bagaimana caranya, ini seperti apa cara pengerjaannya. Jadi supaya kesalahannya itu yang menyontek itu jadi terhapuskan Ibu. Jadi lebih ke konsisten saja sih. Kalau memang betul-betul mau berubah ya konsisten jadi orang. Oke, baik. Jadi itu tadi ya Ismail ya dari teman-temanmu. Kemudian silakan Ismail tanggapi. Kira-kira dari solusi-solusi ini apa yang kamu mau ambil untuk kamu itu supaya tidak menyontek lagi? Ya seperti sama seperti orang-orang bilang tadi, teman-teman bilang kayak saya harus membagi waktuku untuk kegiatan dan tugas dan tidak sering juga nongkrong di kayak keluar malam untuk bisa supaya rasa malas dikerjakan tugas itu hilang. Iya, baik. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya untuk Ismail. Di sini Ismail itu juga bisa buat komitmen buat diri sendiri dulu ya. Komitmen kalau oh iya saya mau berubah kan? Saya mau berubah, saya mau bisa menjadi yang lebih baik lagi supaya saya tidak menyontek dan lain sebagainya. Nah, kemudian kamu harus konsisten dengan perkataan kamu itu. Bagaimana caranya kamu sudah kamu punya komitmen, kamu mau melaksanakan, jadi kamu harus konsisten, benar-benar kamu jalankan itu komitmenmu. Jangan sampai berubah lagi. Gitu. Karena efek dari ketika kamu menyontek terus akan merugikan diri kamu sendiri. Nanti ketika ujian ya, kamu tidak tahu apa-apa, kemudian nanti ketika ujian ujung-ujungnya menyontek lagi gitu. Nanti ketika kalau kamu juga kerja, mau nyonteknya itu bagaimana? Misalkan punya pekerjaan, tidak mungkin dari atasanmu atau dari teman sebayamu itu, coba lihat contoh laporanmu dulu, coba lihat cara inimu mengukur dan lain sebagainya itu bagaimana? Kan tidak mungkin. Gitu. Jadi bagaimana Ismail? Kira-kira sudah ada pandangan tidak untuk sedikit demi sedikit merubah perilaku menyontek itu? Sudah Ibu.
sudah bisa. Jadi bisa diupayakan ya. Ismail, silahkan buat atau tulis kira-kira kontrak waktu untuk kamu mau bersedia mengganti kamu punya perilaku supaya tidak menyontek lagi itu kapan kira-kira? Saya akan berusaha lagi supaya saya tidak menyontek lagi, dan saya akan hilangkan rasa malasku dan membagi waktuku dengan teman-teman dan tugas. Oke, baik. Itu dimulai dari kapan itu? Besok. Mulai dilakukan ya pengubahan perilaku menyonteknya ya. Iya. Untuk anak-anak sekalian, Ismail membuat kontrak waktunya besok ya. Dia sudah tidak akan menyontek lagi, dia akan mengubah secara perlahan-perlahan sikap perilaku menyonteknya. Jadi untuk teman-teman sekalian, mohon bantu untuk diawasi, mohon bantu untuk diperhatikan Ismailnya agar bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi dan bisa mengubah perilaku menyonteknya. Bisa ya teman-temannya, bantu ya. Bisa Ibu. Oke, Ibu simpan dulu. Nah, selanjutnya kita lihat dulu video ya mengenai perilaku menyontek. Nyontek awal korupsi. Berbicara mengenai mencontek atau meniru adalah suatu kegiatan yang berat sekali menyalahi aturan. Acap kali kita sering bermain setelah melakukan aktivitas ini. Berikan video ini jika bermanfaat. Ya, jadi itu tadi ya mengenai mencontek. Bisa dilihat tadi itu menyontek itu cuman maunya cari gampang saja ya, tidak mau capek, pekerjaan yang paling gampang ya, kemudian malas, itu semuanya tadi dari menyontek. Kemudian hasil yang kita dapat itu bisa apa? Bisa imbasnya ke contohnya ke kasus korupsi. Orang korupsi kan istilahnya apa ya? Mau dapat uang banyak tapi malas kerja. Jadi contoh dari mencontek itu seperti itu. Kita itu mau dapat nilai yang tinggi, tapi malas untuk belajar. Nah, maka dari itu ada baiknya kita harus mengubah perilaku yang seperti itu ya, seperti menyontek tadi. Jadi Ismail bisa dilihat contohnya ya tadi untuk yang kita mau buat itu seperti apa. Jadi ada tadi kata-kata apa yang diri kamu saat ini adalah yang akan kamu tuai di masa depan. Jadi haruslah menjadi orang yang bagus di saat ini supaya di masa depan juga kamu tetap menjadi orang yang bagus atau baik itu. Selanjutnya kita masuk ya, Ibu sedikit ingin ada games ice breaking. Ice breakingnya itu supaya hilang sedikit penatnya kita. Ibu ambil di tengah-tengah kegiatan kita supaya bisa lebih lagi membuat kita itu memikirkan, oh iya seperti ini menyontek. Nah, contoh dari ice breakingnya itu Ibu minta dari kalian masing-masing untuk merangkai sebuah kata yang hasilnya itu masih mengenai tentang menyontek. Jadi seperti kata-kata tadi, apa yang lakukan itu ada yang angkat tuai di masa depan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Ice breakingnya itu dimulai dari Elsa. Jangan malas belajar karena itu akan berpengaruh pada dirimu. Jangan malas belajar, Pak, karena itu akan berpengaruh pada dirimu. Oke. Belajarlah dengan giat sehingga masa depanmu akan baik. Belajarlah dengan giat sehingga masa depanmu akan baik. Ibu rasa sudah bisa kita akhiri ya. Sebelumnya Ibu minta dulu untuk anak-anak Ibu kita mengisi LKPD-nya ya. Dan hasil evaluasinya. Nah, itu adalah LKPD-nya. Jadi nanti silakan diisi. Kemudian akan menyusul nanti lembar evaluasinya. Jadi silakan diisi dulu untuk LKPD-nya untuk beberapa menit. Selanjutnya sudah boleh? Ya. Nah, nanti
Untuk kegiatan kita selanjutnya, insya Allah Ibu akan jadwalkan kembali. Insya Allah akan dilakukan lagi minggu depan. Oke, bisa dikumpulkan kembali lembarannya dulu. Terima kasih. Untuk itu kegiatan ini Ibu akhiri. Sebelum ditutup, mungkin ada baiknya ditutup kembali dengan doa. Bisa dibantu lagi Ismail? Teman-teman, sebelum kita bubar dalam kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk itu Ibu akhiri ya. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi